ada titipan, ada pesanan, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak dan demi untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Ininya nggak ada. Mari kita diskusikan. Saya bicara dari perspektif ini. Jadi situasi ini amat sangat mengkhawatirkan dan kembali saya mengatakan, kok zaman rejim ini begini ya? Kenapa? Saya kembali lagi sumbernya. Kekacauan ini muncul sebagai gambaran dampak dari sudah bergerak dan udah sombongnya PKI kayak baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya disarankan dan diminta untuk menyampaikan pemikiran mengenai ibu kota negara yang baru yang pindah ini. Karena sudah ramai di medsos dan saya belum memperoleh masukan, tanggapan, jawaban dari pemerintah yang cukup jelas dan bisa jadikan pegangan atau bisa mendukung kepindahan ibu kota itu. Nah, berbicara ini saya akan berbicara dari bidang atau kompetensi saya, yaitu dari perspektif manajemen, organisasi, leadership, sama dari soft skill-nya. Mari kita berbicara dari perspektif leadership. Saya membacanya begini. Keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota itu, saya belum menemukan jawaban alasan yang membuat keputusan itu dilakukan begitu tergesa-gesa, seperti sangat urgen. Seperti kalau tidak segera diputuskan, maka akan terjadi dampak yang dahsyat luar biasa, bla bla bla. Artinya, seperti keputusan ketika menghadapi orang sakit yang kalau tidak segera dilakukan langkah-langkah tertentu, orang ini akan meninggal. Kira-kira begitu. Saya nggak menemukan itu. Kenapa saya mengatakan putusannya yang nggak jelas ini? Ini menggambarkan, inilah nggak jelas dan tidak terlihat skala prioritasnya. Jadi berkemampuan berpikir dengan skala prioritas yang saya dulu pernah belajar dan mengajarkan ke mahasiswa saya, kalau bahasa Jawanya disebut skala berpikir, skala priority, scale of priority, berpikir. Jadi kenapa berpikir dengan skala prioritas itu penting? Begini, kita harus menyadari kita punya sumber daya waktu terbatas. Terbatas artinya apa yang hari ini harus dilakukan tidak bisa dilakukan besok. Kalau masih bisa dilakukan besok itu lain cerita. Itu jadi keterbatasan waktu. Dan yang kedua, waktu itu sebagai sumber daya tidak bisa disimpan. Ketiga, kita punya keterbatasan yang lain seperti kemampuan, pemikiran, fisik, dan lain sebagainya. Dan juga anggaran sebagai peluang, serta tantangan di luar yang harus kita hadapi. Dan lain lagi bisa dirinci. Nah, itu semuanya digabungkan memunculkan skala prioritas dalam berpikir mana yang nomor satu harus dilakukan, mana yang nomor dua, dan seterusnya. Dan urutan-urutan ini tidak bisa lepas-lepas, tapi saling terkait satu sama lain. Artinya, kalau prioritas nomor satu tercapai, dia akan memberikan dampak positif ke skala prioritas nomor dua dan seterusnya. Saya tidak melihat keputusan mengenai pindah ibu kota yang begitu tergesa-gesa itu berdasarkan berpikir dengan skala prioritas ini. Jadi tanda tanya besar. Artinya apa? Ya berpikir yang reaktif. Tiba-tiba saya akan pindah. Apa yang disampaikan, kritikan, penjelasan, keberatan Profesor Emil Salim, guru saya, itu amat sangat jelas sekali. Cuman orang yang bebal alias dungu, otaknya nggak nyampe, dan atau punya hidden agenda yang pasti akan berseberangan dan menolak, paling nggak ada kepentingan politis dan lain, akan menolak. Kalau nggak dibahas yang Pak Emil Salim katakan, sama sekali saya nggak mendengar. Saya lihat lagi rekaman ketika berdebat dengan yang lagi minta maaf sama masyarakat Sunda itu udah maaf aja lah ya. Nanti saya ketularan lagi cara itu berpikirnya. Tapi itu jelas. Nah, kembali ke putusan memindahkan ibu kota, di samping tidak terlihat
kemampuan berpikir dengan skala prioritas, kalau kita lihat aspek lain apa? Tidak terlihat kemampuan berpikir secara strategik. Strategik manajemennya nggak kelihatan, nggak bisa instan. Sudah jauh-jauh hari memindahkan, membangun ibu kota baru itu bukan membangun gedung baru, bukan. Memindahkan orang itu bukan memindahkan barang. Mikir nggak dampak konsekuensinya? Kesimpulan saya apa? Secara singkat ini, belum mampu berpikir dengan yang namanya berpikir serba sistem. System thinking nggak dipakai. Berpikirnya linear, berpikirnya cuman reaktif aja. Ya maaf aja, kalau saya ngerti, saya kalau dibilang kenal pribadi, iyalah zaman dulu sebelum orang kenal beliau itu, ya memang kapasitas berpikir strategiknya nggak ada. Beliau kuat, hebat, operasional, masuk got itu segala macam. Tapi jangan meminta berpikir strategik harus ini, nggak ada di benak. Ini kelihatan sekali. Kemudian tergesa-gesanya ini ada sesuatu yang aneh. DPR memutuskan dengan cara yang begitu luar biasa. Nah, kalau kita berpikir dari sisi ini, kesimpulan kita adalah putusan yang dilakukan oleh orang yang unconscious incompetent. Itu yang dari sini. Kalau kita berpikir suuzon, ini ada hidden agenda yang kita nggak tahu. Hidden agenda yang kita nggak tahu. Kepentingan politik. Ekstrim barangkali ini menduga-duga, salah satu contoh aja, silakan dikembangkan. Kan begini mikirnya, ini dari medsos kita pelajari. Ini ada kepentingan dari investor yang sudah siap untuk beli macam-macam di sana dan akan jadi big business untuk ngeruk triliunan keuntungan dari sana. Jadi ini disetel nih. Itu. Tapi yang lebih dahsyat lagi adalah bahwa proyek ini tidak akan bisa didanai karena dananya nggak ada. Kenapa dananya nggak ada? Presiden mengatakan tidak menggunakan dana APBN. Jelas. Tolong pahami, pernyataan presiden itu mesti dipegang. Walaupun kita tahulah beliau seringkali lupa dengan apa yang disampaikan. Oke, tapi kita pegang. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Sabdo Pendito Ratu apa gitu. Kalau bahasa cerita silatnya, ucapan seorang pendekar tidak bisa dikejar dengan cambuk kuda bla 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 gitulah. Dulu gitu kira. Nah, apa faktanya? Ada nggak dianggarkan untuk pindah ini? Nggak ada. Kenapa? Ya kayak memang Presiden bilang tidak masuk APBN. Tapi pernyataan beliau yang terakhir masuk APBN lah. Anggarannya dari mana? Nah ini mulai rame nih. Menteri PUPR bilang belum ada anggarannya. Yang satu bilang pakai anggaran PEN. Dibantah lagi oleh menteri yang lain. Udah amburadul. Ini cerminan apa? Amburadulnya sistem manajemen. Cerminan dari amburadulnya leadership. Quality dari suatu organisasi, behavior, quality decision making dan sebagainya adalah cerminan dari quality orang nomor satu. Ini udah hukum, norma organisasi. Leadership itu ngelihatnya begitu. Tapi kalau saya nggak mempermasalahkan, karena memang dia bukan leader kok. Dia bukan pemimpin. Beliau adalah pimpinan, yes, tapi pemimpin bukan. Kalau ada yang nggak semangat, mari kita argumentasi. Kita bicara konsep. Saya siap. Nah yang mengerikan, mudah-mudahan tidak terjadi, ini pendananya nggak cukup, terus ngutang lagi sama Cina. Dan nggak bisa bayar atau dibikin macam-macam. Kemudian Cina bilang kalau saya bayar, saya ambil alih selama sekian tahun. Penguasaan diambil alih. Ini kan ngeri benar. Jadi kita menggadaikan wilayah dan Cina nggak mau rugi dong. Dia kan kelebihan penduduknya banyak, cari makannya susah. Invasi manusia masuk ke sana. Dan kenapa dipilih Kalimantan? Wah itu kalau dia invasi lebih mudah dibandingkan kalau ke Pulau Jawa atau Sumatera di sini. Kedua kalau ada rame-rame, ngirim tentara jauh lebih lama dibandingkan kalau di Jawa sini. Dan buat invasi lebih mudah ke sana ketimbang di Pulau Jawa sini. Jadi ini orang awam, tapi saya melihat dari aspek yang ini. Jadi mari kita bayangkan, saya nggak ngerti, saya cermati lagi yang apa yang disampaikan Pak Emil Salim,
Jadi kayaknya pindah ibu kota ini cuma kayak mindahin barang, mindahin apa gitu. Yang saya paling khawatir adalah salah satu agenda tersembunyi pribadi dari beliau adalah ingin dicatat dalam sejarah sebagai Presiden Indonesia yang memindahkan. Buat apa? Buat apa? Orang kalau udah mati dikubur selesai, sama dia tahu lagi urusan dunia. Kalau dia baik, orang kan mengenang dengan baik. Kalau enggak, waduh, keluarga keturunannya bakal diputusin orang itu. Urusan di akhirat saya nggak komentar. Allah Maha tahu, saya nggak mau komentar. Tapi urusan dunianya, waduh, dia itu akan dicatat nih. Kalau orang ngomong, lo anaknya si ini ya? Ngaco bapak lo, atau ngaco kakek lo. Nah, mabok kita. Mabok. Jadi, saya nggak ngerti mau pakai pendekatan disiplin ilmu yang saya pelajari. Yang saya dulu memberi kuliah. Yang saya pakai dalam kegiatan saya sebagai praktisi. Dan saya terapkan sebagai konsultan. Nggak ada yang ketemu tuh. Saya cari di literatur, buka dia, nggak ada yang ketemu model gini. Jadi putusan tiba-tiba, kalau sifatnya emergency, yes. Terus yang terjadi apa? Amat lucu dan sangat jenaka, DPR pun melakukan hal yang geblek. Jadi ada satu yang nggak beres nih. Dan opini saya mengatakan, pendapat saya berpendapat, kalau di Republik ini ada urusan yang serius, tapi prosesnya nggak jelas kiri kanan, seperti kilometer 50, ini ada sesuatu yang disembunyikan. Kilometer 50 kan simple, sederhana, jelas, kok belat-belit, angel betul. Ya ada yang harus disembunyikan. Ini pun begitu. Yang harusnya ada proses tata caranya jelas. Kok tiba-tiba sekolah macam dengan proses yang luar biasa cepatnya. Beda tipis dengan Omnibus Law. Ada yang nggak beres. Ada titipan, ada pesanan, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak dan demi untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Ininya nggak ada. Mari kita diskusikan. Saya bicara dari perspektif ini. Jadi situasi ini amat sangat mengkhawatirkan dan kembali saya mengatakan, kok zaman rejim ini begini ya? Kenapa? Saya kembali lagi sumbernya. Kekacauan ini muncul sebagai gambaran dampak dari sudah bergerak dan udah sombongnya PKI gaya baru. Udah berani ngomong kok. Partai kami menampung mereka. Udah berani. Diawali dengan saya bangga jadi anak PKI, sekarang partai kami menampung. Ya PKI gak baru kan gitu, PKI sama. Adu domba masyarakat, pecah belah, perlemah umat Islam, perlemah TNI, bikin segala macam, angkatan kelima, kalau dulu buruh dan tani dipersenjatai, sekarang siapa angkatan kelima ini? Tapi jelas Islam dipersekusi, dituduh ISIS lah radikal, saya nggak tahu. Memutuskan seorang radikal, apa sih definisi yang ada maksud dengan radikal? Nggak tahu. Nggak pernah diomongin, mutusin aja. Sama dengan aku Pancasila. Ketahuan yang ngomong aku Pancasila. Dia Pancasila yang 1 Agustus, Trisila, Ekasila, gotong royong. Waduh, ini sih merubah Pancasila. Ini gambaran. PKI kan gitu, tepu-menepu, munafik-munafik, bohong-membohong, udah ciri-ciri PKI. Kenapa? Tujuan menghalalkan cara. Nilai-nilai itu yang jadi acuan. Jadi kalau ditanya kok begitu, saya ngalamin. Kalau jelek, bandingin orde baru. Kenapa lo nggak bandingin orde lama? Kenapa? Cuma 2 kemungkinan. Dia nggak tahu karena belum hidup atau masih bayi kecil banget zaman orde lama dan tidak mau belajar. Dan atau dia adalah antek-antek atau memang membawa kepentingan PKI gaya baru. Kenapa? Orde lama kan memfasilitasi PKI. Bung Karno dikuasai, dikendalikan, linknya juga ke Beijing sana dulu. Man beda apa? Bung Karno nggak bisa disetir sama Cina. Yang ini awal gelap, saya nggak komentar. Ini gambaran seperti itu saya ngalamin. Saya ulangi, saya mahasiswa Fakultas Ekonomi UI tahun kedua ketika G30S meletus. Saya punya informasi banyak, segala macam. Saya ngikutin gerakannya. Beda-beda tipis, cuma sekarang lebih canggih. Nah, ini nambah lagi sedikit. Kalau betul, ini namanya Kota Baru, wah itu senjata masuk lebih gampang. Terus terang aja.
Kenapa saya bicara? Karena sekarang kayaknya, wah ini TKA masuk dengan sekian % tentara Cina, itu kalau ribut pecah mereka akan jatan ribut di dalam negeri. Yang akan terjadi adalah dibuat isu PRI non-PRI. Nah, yang ada warga negara kita Tionghoa yang baik-baik banyak, yang nasionalis banyak. Kita pun jangan kejebak dengan langsung stereotip. Nggak boleh begitu. Islam tidak mengajarkan rasis. Islam tidak mengajarkan ras satu lebih hebat dari ras lain. Tidak ada yang mengajarkan. Jadi tolong difahami, jangan kejebak, tolong fahami segala macam. Jadi banyak kepentingan bisnis, oligarki, hidden agenda politiknya kita nggak tahu, the stupidity, karena unconscious incompetent, dibarengi dengan hidden agenda, ingin barangkali namanya dicantumkan. Ya mau ngomong apa lagi ya, saya nggak bisa komentar. Tapi kalau DPR-nya seperti itu, siapa yang paling bertanggung jawab? DPR-nya. Jadi kalau mau main salah-salahan, DPR-nya. Presiden usul kok. Kalau DPR nggak menyetujui kan nggak jadi ya. Sekarang diserahkan ke masyarakat, ke rakyat. Mari kita gugat rame-rame. Ini serius banget. Lebih dahsyat atau paling tidak beda-beda tipis dengan Omnibus Law. Saya bicara dari perspektif disiplin ilmu, pengalaman sebagai praktisi yang saya pakai di sini. Kalau ada yang mau berorientasi silakan. Tapi jangan bicara dari perspektif yang berbeda, yang saya nggak kuasai. Barangkali itu aja yang ingin sampaikan. Mari kita renungkan baik-baik dan nggak usah berbicara serahkan pada Allah. Biar Allah, nggak usah. Ini urusan dunia, sunatullahnya kita beresin. Ya, jangan apa-apa begini. Jangan. Ini urusan kita. Doa harus, tapi bukan wah inferiority seperti itu, berhentilah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.